for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Pelangka penilaian laporan dan kajian administrasi kepegawaian. 1. Pengertian evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian adalah proses penilaian terhadap sistem, prosedur, dan kebijakan yang diterapkan dalam administrasi kepegawaian guna memastikan efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Evaluasi ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, serta penguasaan administrasi kepegawaian dalam suatu organisasi. 2. Tujuan evaluasi. 1. Mengukur efektivitas sistem administrasi kepegawaian. 2. Menilai kesesuaian kebijakan dan prosedur dengan peraturan yang berlaku. 3. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. 4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja kepegawaian. 3. Fungsi evaluasi. 1. Kontrol. Memastikan pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan standar yang ditetapkan. 2. Perbaikan. Menjadi dasar untuk peningkatan sistem administrasi kepegawaian. 3. Akuntabilitas. Memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. 4. Pengambilan keputusan. Memberikan informasi yang dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan kepegawaian. 4. Metode evaluasi. Beberapa metode evaluasi yang dapat digunakan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian antara lain 1. Wawancara, mengumpulkan informasi dari pegawai terkait pengelolaan administrasi. Yang kedua, kuesioner, menyebarkan formulir penilaian kepada pegawai untuk mendapatkan umpan balik. Yang ketiga, observasi, melakukan pengamatan langsung terhadap proses administrasi. Yang keempat, audit administrasi, memeriksa dokumen dan prosedur yang digunakan dalam administrasi pegawai. 5. Proses pelaksanaan evaluasi. 1. Perencanaan evaluasi, menentukan tujuan, ruang lingkup, dan metode evaluasi. 2. Pengumpulan data, menggunakan wawancara, kuesioner, observasi atau audit dokumen. 3. Analisis data, mengevaluasi data yang diperoleh untuk menemukan kesenjangan atau masalah. 4. Pelaporan hasil evaluasi, menyusun laporan berisi temuan, analisis, dan rekomendasi. 5. Tindak lanjut, melaksanakan perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan. 6. Ruang lingkup evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. 1. Rekrutmen dan seleksi. 2. Penggajian dan tunjangan. 3. Kinerja dan pengembangan pegawai. 4. Kepatuhan terhadap regulasi kepegawaian. 5. Sistem informasi kepegawaian. 7. Teknik penyusunan laporan pengelolaan administrasi kepegawaian. 1. Menggunakan format laporan yang sistematis. 2. Menyajikan data yang akurat dan faktual. 3. Penyusunan laporan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang objektif. 4. Menyertakan rekomendasi yang dapat diimplementasikan. 8. Pengertian laporan. Laporan adalah dokumen tertulis yang berisi informasi tentang suatu kegiatan atau evaluasi yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran dan rekomendasi terkait suatu topik tertentu. 9. Tujuan laporan. 1. Menyampaikan informasi yang jelas dan akurat. 2. Memberikan dasar untuk pengambilan keputusan. 3. Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai referensi di masa depan. 4. Memastikan akuntabilitas dalam administrasi kepegawaian. 10. Jenis-jenis laporan kepegawaian. 1. Laporan rutin, disusun secara berkala, misalnya laporan bulanan atau tahunan. Yang kedua, laporan insidental, disusun untuk keperluan tertentu dalam situasi khusus. 3. Laporan audit, berisi hasil pemeriksaan terhadap administrasi kepegawaian. Yang keempat, laporan kinerja, menganalisis efektivitas dan produktivitas pegawai.
11. Syarat-syarat laporan. 1. Objektif, berdasarkan data dan fakta yang valid. 2. Sistematis, mengikuti struktur yang jelas dan logis. 3. Relevan, berisi informasi yang sesuai dengan tujuan laporan. 4. Jelas dan ringkas, mudah dipahami oleh pembaca. 5. Akurat, tidak mengandung kesalahan dalam data dan analisis. 12. Langkah-langkah pembuatan laporan. 1. Menentukan tujuan laporan. 2. Mengumpulkan data dan informasi. 3. Menganalisis data. 4. Menyusun kerangka laporan. 5. Menulis laporan secara sistematis. 6. Melakukan revisi dan penyempurnaan. 7. Menyampaikan laporan ke pihak terkait. Permasalahan dalam evaluasi dan laporan administrasi kepegawaian. Yang 1. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap sistem administrasi kepegawaian. Yang kedua, data administrasi yang tidak terorganisasi dengan baik. Yang ketiga, kurangnya transparansi dalam penyusunan laporan. Yang keempat, keterbatasan sumber daya dalam proses evaluasi dan pelaporan. Yang kelima, resistensi terhadap perubahan dalam sistem administrasi kepegawaian. Solusi. 1. Pelatihan dan sosialisasi, meningkatkan pemahaman pegawai mengenai administrasi kepegawaian. 2. Penerapan teknologi, menggunakan sistem informasi kepegawaian untuk mengelola data secara lebih efisien. 3. Peningkatan transparansi, menyusun kebijakan yang jelas dan terbuka dalam pengelolaan administrasi. 4. Optimalisasi sumber daya, mengalokasikan tenaga kerja dan teknologi yang memadai untuk evaluasi dan pelaporan. 5. Pendekatan partisipatif, melibatkan pegawai dalam penyusunan kebijakan kepegawaian untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Kesimpulan, evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian merupakan langkah penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi di suatu organisasi. Proses ini memerlukan metode yang sistematis, ruang lingkup yang jelas, serta pelaporan yang akurat. Permasalahan yang muncul seperti kurangnya pemahaman pegawai dan keterbatasan data dapat diatasi dengan penerapan teknologi, pelatihan, dan peningkatan transparansi. Dengan evaluasi yang baik, organisasi dapat meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian dan mendukung pencapaian tujuan strategisnya. And I'm down for this.